Kowe mati Nawangsi. Sumat! Sumat! Bajingan Sumat! Patih Gandamana. Patih Gandamana adalah putra dari Prabu Gandabayu, raja dari kerajaan Pancala. Patih Gandamana adalah contoh tokoh pewayangan Jawa yang mengajarkan tentang keberanian, kejujuran dan kesetiaan. Gandamana lahir dari seorang permaisuri yang bernama Dewi Trilaksmi dan mempunyai kakak perempuan bernama Dewi Gandawati. Raden Gandamana berguru pada Prabu Pandu Dewanata, raja dari kerajaan Hastinapura. Namun kesaktiannya melebihi Prabu Pandu Dewanata. Dalam versi pedalangan, ketika Prabu Trembaka, raja dari Pringgandani perang tanding melawan Raden Gandamana, Prabu Trembaka mengeluarkan keris yang sangat ampuh yaitu keris Kalanada. Pada saat itu Raden Gandamana tertusuk keris Kalanada lalu gemetar dan hanya pingsan. Raden Gandamana meskipun menjadi putra mahkota kerajaan Pancala, ia menolak menjadi raja karena ingin mengabdi kepada Prabu Pandu. Maka Raden Gandamana pun mengadakan sayembara, barang siapa bisa mengalahkan dirinya, maka berhak menjadi suami adiknya yaitu Dewi Gandawati dan mewarisi kerajaan Pancala. Dari banyaknya ksatria yang mengikuti sayembara, tidak ada satupun yang mampu mengalahkan Raden Gandamana. Prabu Pandu turut hadir sebagai penonton bersama pembantunya yang bernama Raden Sucitra atau Raden Drupada. Kemudian Prabu Pandu mendaftarkan Raden Sucitra untuk mengikuti sayembara dengan memakai sumping milik Prabu Pandu. Akhirnya Raden Sucitra berhasil mengalahkan Raden Gandamana. Sesuai kesepakatan, Raden Sucitra pun resmi menjadi suami Dewi Gandawati dan setelah Prabu Gandabayu meninggal dunia, Raden Sucitra menjadi raja bergelar Prabu Drupada. Sementara Raden Gandamana ikut Prabu Pandu Dewanata mengabdi di kerajaan Hastinapura bergelar Patih Gandamana. Berikut adalah kisah tentang Patih Gandamana. Kisah ini menceritakan upaya licik Arya Suman dalam menyingkirkan Patih Gandamana dan merebut kedudukannya sebagai menteri utama kerajaan Hastina. Arya Suman memang berhasil mewujudkan keinginannya namun ia harus menderita cacat buruk rupa dan namanya pun diganti menjadi Patih Sengkuni. Kisah ini diolah dari sumber rekaman pentas Ki Anom Suroto yang dipadukan dengan rekaman pentas Ki Manteb Sudarsono, dengan sedikit pengembangan seperlunya oleh Heri Purwanto di Kediri. Prabu Pandu menerima surat dari Prabu Trembaka. Prabu Pandu Dewanata di kerajaan Hastina memimpin pertemuan yang dihadiri oleh Adipati Dretarastra, Dewi Gandari, Raden Yamawidura, Patih Gandamana, Resi Krepa, dan Arya Suman. Dalam pertemuan itu mereka membahas tentang kerajaan Pringgadani yang telah menjalin persahabatan dengan kerajaan Hastina, serta Prabu Tremboko secara pribadi telah menjadi murid sekaligus adik angkat Prabu Pandu. Arya Suman pun menyela bicara, bahwa putra sulung Prabu Tremboko yang bernama Raden Arimba baru saja datang ke kerajaan Hastina untuk menyampaikan surat dari ayahnya. Akan tapi, raksasa muda tersebut tidak berani masuk istana untuk menghadap Prabu Pandu dan memilih berhenti di luar. Kebetulan waktu itu Arya Suman lewat dan menanyakan ada keperluan apa. Raden Arimba segera menyerahkan surat yang ia bawa dan buru-buru pulang ke kerajaan Pringgadani. Arya Suman lalu menyampaikan surat tersebut kepada Prabu Pandu. Prabu Pandu menerima dan membacanya dengan seksama. Betapa terkejut Prabu Pandu karena surat itu berisi pernyataan sikap dari Prabu Tremboko yang ingin memutuskan persahabatan dengan kerajaan Hastina. Bahkan, Raja Raksasa itu juga menyatakan siap untuk berperang dengan kerajaan Hastina kapan saja. Prabu Pandu heran mengapa Prabu Tremboko tiba-tiba berubah sikap seperti itu. Adipati Dretarastra dan Dewi Gendari berkata bahwa bagaimanapun juga Prabu Tremboko adalah kaum raksasa yang suka berbuat kejam. Prabu Pandu sendiri yang salah karena terlalu mudah percaya. Padahal jelas-jelas Prabu Tremboko adalah keturunan Prabu Kuramba, yaitu pendiri kerajaan Pringgadani yang dulu tewas di tangan Resi Manumanasa. Kini Prabu Tremboko telah mempelajari ilmu kesaktian Prabu Pandu, dan ternyata itu justru digunakan untuk melawan kerajaan Hastina sendiri. Sementara itu, Raden Yamawidura meminta agar Prabu Pandu jangan terlalu gegabah mempercayai isi surat dari Prabu Tremboko tersebut. Alangkah baiknya Prabu Pandu mengirimkan duta untuk menyelidiki apakah benar Prabu Tremboko berniat memberontak atau tidak. Prabu Pandu menyetujui usulan adiknya tersebut.
Ia pun memerintahkan Pati Gandamana untuk pergi ke kerajaan Pringgadani dan bertanya langsung atas hal ini kepada Prabu Trembaka. Arya Suman mendahului Pati Gandamana. Sementara itu, Arya Suman yang tadi menyerahkan surat dari Prabu Tremboko kepada Prabu Pandu tampak keluar dari istana dalam keadaan kecewa karena rencananya gagal. Ia pun memanggil dua keponakan tersayangnya, yaitu Raden Suyudana dan Raden Dursasana, Kurawa nomor 1 dan 2. Kepada mereka, Arya Suman bercerita bahwa surat dari Prabu Tremboko tadi sebenarnya adalah surat palsu. Surat yang asli berisi permintaan maaf Prabu Tremboko yang sudah beberapa bulan tidak bisa menghadap ke kerajaan Hastina, karena istrinya baru saja melahirkan seorang putra bernama Raden Kalabendana. Namun, Arya Suman menakut-nakuti Raden Arimba si pembawa surat, bahwa hari ini Prabu Pandu sedang marah-marah kepada para menteri dan punggawa. Karena Raden Arimba percaya dan merasa gentar, ia pun menitipkan surat dari ayahnya itu kepada Arya Suman. Demikianlah, Arya Suman diam-diam mengubah isi surat tersebut seolah-olah Prabu Tremboko hendak menantang perang kerajaan Hastina. Raden Suyudana dan Raden Dursasana ngeri mengetahui perbuatan paman mereka yang berani mengubah surat dari Raja Pringgadani. Arya Suman berkata bahwa ini semua ia lakukan adalah demi untuk membuka jalan bagi Raden Suyudana agar bisa mewarisi tahta kerajaan Hastina. Meskipun rencananya mengadu domba Prabu Pandu dan Prabu Tremboko gagal, namun kini ia mendapat peluang untuk menyingkirkan Pati Gandamana. Dalam sekejap otaknya melahirkan rencana kedua, yaitu pergi ke kerajaan Pringgadani mendahului Pati Gandamana untuk menghasut Prabu Tremboko. Raden Suyudana dan Raden Dursasana diajak serta, sekaligus untuk mengajari mereka ilmu tipu muslihat demi mencapai tujuan. Arya Suman menghasut Prabu Tremboko di kerajaan Pringgadani di hadap putra-putrinya, yaitu Dewi Arimbi, Raden Brajadenta, Raden Brajamusti, Raden Brajalamatan, dan Raden Brajawikalpa. Mereka sedang membicarakan Raden Kalabendana yang kini telah berusia 2 bulan, serta Raden Arimba yang diutus pergi ke kerajaan Hastina untuk menyampaikan surat berisi permintaan maaf Prabu Tremboko kepada Prabu Pandu. Tidak lama kemudian Raden Arimba datang dan melaporkan bahwa surat tersebut telah dititipkan kepada Arya Suman yang mengaku sebagai adik Prabu Pandu. Ini karena Arya Suman bercerita bahwa Prabu Pandu sedang marah-marah kepada para menteri, sehingga Raden Arimba merasa takut jika langsung menghadap kepadanya. Baru saja Raden Arimba selesai bercerita, tiba-tiba Arya Suman datang bersama Raden Suyudana dan Raden Dursasana. Arya Suman memperkenalkan dirinya kepada Prabu Tremboko sebagai adik Prabu Pandu. Ia lalu mengabarkan bahwa Prabu Pandu bertambah marah setelah membaca surat tadi, bahkan merobek-robek surat tersebut. Prabu Pandu telah menuduh Prabu Tremboko bersikap kekanak-kanakan, karena tidak mau menghadap hanya demi untuk merayakan kelahiran anaknya. Kini, Prabu Pandu memerintahkan Pati Gandamana untuk menjemput paksa Prabu Tremboko yang dianggap telah membangkang. Prabu Tremboko merasa heran mengapa Prabu Pandu marah dan merobek-robek suratnya yang berisi permintaan maaf tersebut. Arya Suman pun menjelaskan bahwa akhir-akhir ini sikap Prabu Pandu berubah menjadi pemarah karena sering mendapat hasutan dari Pati Gandamana. Arya Suman mengaku telah berusaha membela Prabu Tremboko di hadapan Prabu Pandu, namun Pati Gandamana terlalu pandai bicara dan berhasil meyakinkan Prabu Pandu bahwa Prabu Tremboko berniat memberontak. Mendengar itu, Prabu Tremboko sangat marah. Ia berterima kasih kepada Arya Suman yang peduli kepada dirinya. Raden Arimba lalu diperintahkan untuk memimpin pasukan raksasa menghadang Pati Gandamana. Pati Gandamana terjebak di dalam sumur upas. Raden Arimba beserta pasukan raksasa Pringgadani berangkat menghadang Pati Gandamana yang berjalan seorang diri tanpa pengawal. Tanpa banyak bicara, para raksasa itu langsung menyerang Pati Gandamana. Karena diserang tiba-tiba, Pati Gandamana pun berusaha membela diri. Tadinya ia hanya bertahan tanpa membalas. Namun, karena dikeroyok terus-menerus akhirnya kesabaran Pati Gandamana habis juga. Ia pun mengerahkan ilmu kesaktian untuk melawan para raksasa itu, membuat mereka kewalahan dan mundur. Raden Arimba ditemui Arya Suman yang mengatakan bahwa untuk mengalahkan Pati Gandamana harus menggunakan tipu muslihat.
Ia pun menjelaskan bahwa di perbatasan kerajaan Pringgadani terdapat sebuah sumur beracun yang dikenal dengan nama Sumur Upas. Arya Suman lalu mengajarkan bagaimana caranya menjebak Patih Gandamana agar masuk ke dalam sumur tersebut. Setelah mendapat petunjuk dari Arya Suman, Raden Arimba segera maju kembali. Ia berteriak-teriak menantang dan mengejek Patih Gandamana. Pada dasarnya Patih Gandamana memang pemarah. Gitu mendengar ejekan tersebut, ia langsung mengerahkan Aji Blabak Pengantol-antol untuk menerjang Raden Arimba. Sesuai rencana, Raden Arimba pun berlari ke arah Sumur Upas. Patih Gandamana melompat sambil mengerahkan ilmu kesaktiannya. Dalam beberapa lompatan ia sudah mendekati Raden Arimba. Namun, gitu melompat untuk yang terakhir, Raden Arimba berhasil menghindar, dan Patih Gandamana pun tercebur masuk ke dalam Sumur Upas. Gitu melihat Patih Gandamana sudah masuk ke dalam perangkap, Arya Suman segera memerintahkan Raden Suyudana dan Raden Dursasana untuk menceburkan batu-batu besar ke dalam sumur. Raden Arimba dan adik-adiknya ikut membantu. Dalam waktu sekejap Sumur Upas pun berubah menjadi semacam bukit yang kokoh karena tertimbun oleh bebatuan. Arya Suman yakin Patih Gandamana pasti tewas terkena gas beracun di dalam sumur tersebut. Andaikan Patih Gandamana selamat dari gas beracun, tetap saja ia mati tertimpa bebatuan yang ditimbunkan ke dalam sumur tadi. Raden Arimba berterima kasih atas bantuan Arya Suman. Ia pun menawarkan jamuan makan kepada satria dari Plaza Jenar tersebut. Namun, Arya Suman menolak. Ia mohon pamit hendak pulang ke kerajaan Hastina untuk merebut kedudukan Patih. Ia berjanji apabila menjadi patih maka hubungan kerajaan Hastina dan Pringgadani akan pulih kembali seperti sedia kala. Setelah berkata demikian, Arya Suman dan dua keponakannya pun berangkat meninggalkan tempat itu.